Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ini kan Bu alamatnya, tanya Ilham kepada sang ibu. Bu Maya celingukan mencari menatap ke rumah kos yang sempat dihuni olehnya dahulu. Maaf, mencari siapa ya? Tanya ibu-ibu yang baru saja datang. Kami mencari ibu kosnya ada, tanya Bu Maya dengan lembut. Kebetulan saya sendiri, jawab ibu itu yang memang dia ibu pemilik kos tersebut. Bu Maya tersenyum mendengar jawaban dari ibu itu. MJT gini Bu, ibu ingat tidak dengan wanita yang bernama Nia? Yang kemungkinan 4-5 tahunan yang lalu tinggal di sini. Ucap Bu Maya yang mendapat balasan seperti kebingungan oleh ibu kos. Sudah terlalu lama ya, saya tidak terlalu ingat. Kalau boleh tahu, dia tinggal di kamar nomor berapa waktu itu? Bu kos menjawab disertai pertanyaan. Ilham, Bu Maya, Rani dan Ana terdiam memikirkan pertanyaan bu kos itu. Mereka juga lupa dahulu Nia berada di kamar nomor berapa. Melihat tidak ada jawaban dari semuanya, bu kos pun mengajak mereka untuk singgah di rumah pribadinya. Tunggu di sini dahulu ya. Saya buatkan minum dan saya bawakan buku catatan siapa saja yang sudah tinggal di sini dan di mana dia akan pindah. Ucap bu kos tersebut yang dijawab anggukan oleh keempatnya. Mereka berempat melihat-lihat kondisi rumah pemilik kos tersebut. Rumahnya bagus ya. Simpel tapi terlihat mewah, ucap Rani yang diangguki Ana. Pantaslah kan juragan kos, jawab Bu Maya menimpali perkataan mereka. Hampir 10 menitan mereka menunggu. Akhirnya bu kos tersebut keluar sembari membawa minuman dan beberapa camilan serta 3 buku besar yang diduga itu adalah identitas penghuni kos tersebut. Saya tidak tahu nama orang yang kalian cari itu masih tercantum di sini atau di buku yang sudah suami saya buang. Ini kalau tidak salah memang buku pendataan 5-6 tahun silam. Semoga saja nama orang yang kalian cari ini ada, ucap bu kos tersebut. Sebelum mencari datanya, apakah saya boleh bertanya? Tanya bu kos tersebut yang sebenarnya dia penasaran. Ilham menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia siap menjawab pertanyaan ibu kos tersebut. Sebelumnya nama saya Tini, saya memang pengurus kos ini bersama suami saya. Jadi jika boleh tahu, Anda mencari identitas penghuni kos di tempat saya itu bertujuan untuk apa? Tanya Bitini. Dia memikirkan apakah dia layak memberikan data yang mereka cari atau tidak. MJT begini, saya Ilham. Suami sah dari Nia orang yang akan saya cari. Tetapi selama 4 tahun ini, istri saya tidak pulang ke rumah. Saya sudah mencarinya kemana-kemana. Dia izin kemari untuk merantau mencari pekerjaan. Kebetulan saya pun juga dari perantauan di luar negeri dan baru bisa pulang beberapa bulan yang lalu. Ucap Ilham mengada-ada cerita. Beberapa bulan yang lalu, saya cari-cari dia kemanapun itu tetapi tidak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya, salah satu temannya berkata bahwa dia pernah tinggal mengekos di sini. Saya hanya ingin memastikannya saja. Dan jika memang benar lalu istri saya pindah tempat kos. Kira-kira kemana dia pindahannya? Saya merindukannya dan ingin memperbaiki hubungan keluarga kita, jawab Ilham sembari memasang wajah sedih. Butini mengangguk paham. Dia percaya akan cerita Ilham. Dia juga ikut ibah dan berharap istri yang dimaksud Ilham memang ada dalam list penghuni kosnya itu. Ya sudah, kalian cari saja sendiri ya. Saya tidak tahu nama lengkapnya siapa. Kalian cari saja ini bukunya satu persatu, ucap Butini sembari memberikan buku besar yang dia pegang. Ilham, Rani, Ana dan Bu Maya menganggukkan kepala mereka dengan perasaan yang senang. Kini Ilham, Rani dan Ana mencari nama Nia. Sedangkan Bu Maya mengawasi Dini. Dan Butini yang pergi pamit sebentar ingin mengecek kos-kosan lainnya. Aduh banyak banget sih ini. Keluh Ana yang sedari tadi membaca nama-nama penghuni kos satu persatu. Kamu jangan mengeluh begitu Ana. Jika kita mengetahui alamat Nia, kita akan segera ke sana dan melabrak keluarga Nia. Sekalian kita buktikan apa memang benar Nia itu dari keluarga kaya atau hanya berpura-pura kaya. Ucap Bu Maya yang mendengar keluh kesah Ana. Jika dia berasal dari orang kaya, kita akan membatalkan perceraian antaranya dengan Ilham. Tetapi jika dia berasal dari orang miskin, cukup kita ambil saja mobilnya. Lanjut Bu Maya yang diangguki oleh Ana. Semoga saja Nia bisa rujuk dengan Ilham. Agar aku dan Mas Agung bisa numpang hidup dan makan dengan gratis seperti biasanya. Batin Ana sembari pura-pura fokus mencari nama Nia.
Kini Ilham, Rani dan Ana masih fokus mencari nama Nia yang tak kunjung ketemu. Ini mana sih kok enggak ada-ada? Ucap Rani yang sebal. Apa jangan-jangan Mbak Nia sebenarnya sudah merencanakan ini semua? Lanjut Rani yang membuat Ilham, Ana dan Bu Maya menoleh ke arahnya. Maksudmu bagaimana? Tanya Ilham kepada Rani. Jadi gini, Mbak Nia sedari awal dia telah menyembunyikan statusnya. Dan sampai sekarang kita mencari beratus-ratus nama di sini pun tidak ada. Siapa tahu Mbak Nia memakai nama palsu untuk tinggal di kos ini. Jadi kita hanya membuang waktu saja mencari alamatnya di sini. Ucap Rani menjelaskan maksudnya. Ilham, Ana dan Bu Maya terdiam mendengar penuturan Rani. Kenapa mereka tidak terfikirkan sampai ke situ ya? Tapi tadi kata Bu Tini masih ada beberapa buku yang dibuang oleh suaminya, kan siapa tahu nama Nia yang ada di buku itu. Kan kita tidak tahu juga. Jawab Ilham yang diangguki oleh Bu Maya. Aduh mas itu berpendidikan loh. Kelulusan perguruan tinggi bahkan pekerja PNS kok ya masih bodoh saja. Jawab Rani seenaknya. Apa maksudmu mengatai masmu bodoh? Tanya Bu Maya yang emosi kalau mendengar ucapan Rani. Sika aku bukannya mengatai Mas Ilham bodoh. Gumam Rani yang masih dapat didengar oleh Bu Maya, Ilham dan juga Ana. Lagian kan tadi Bu Tini juga sudah berkata, jika buku yang kita cari ini adalah pendataan 5-6 tahun penghuni lama, ya otomatis nama Mbak Nia pasti adalah. Lah ini kita bertiga nyari tidak ketemu kan? Siapa tahu saja Mbak Nia ngekos di sini bareng temannya dan atas nama temannya mau kita cari sampai buku itu lepas dari sampulnya pun tidak akan ketemu. Lanjutnya sembari membolak-balikan setiap kertas di buku itu. Bu Maya, Ilham dan Ana terdiam kala mendengar ucapan Rani. Benar siapa tahunnya tinggal di sini bersama temannya. Tapi sialnya Ilham tidak mengetahui banyak tentang Nia. Memang Ilham tipe cowok yang gak ingin mengetahui lebih tentang wanitanya. Terus kita bagaimana? Tanya Ana yang membuat mereka semakin bingung. Bagaimana sudah ketemu? Tanya Bu Tini yang baru saja sampai. Ilham menggelengkan kepalanya sembari memberikan ketiga buku yang mereka cari tadi. Bu, biasanya satu kamar kos bisa berisi berapa orang? Tanya Ilham dengan nada yang dibuat-buat. Biasanya sih untuk 2 orang saja sudah sempit kamarnya mas. Jawab Bu Tini. Mungkin istri saya waktu itu ngekosnya bareng dengan temannya. Jadi tercatat mereka pakai nama teman istri saya. Ucap Ilham dengan senyuman. Bu Tini mengangguk. Memang bisa saja seperti itu. Bu Tini menatap Ilham dengan intens. Dia memang seperti pernah mengetahui Ilham, tapi entah di mana dia lupa. Mas sebelumnya apa kita pernah bertemu ya? Tanya Bu Tini yang membuat Ilham menoleh. Ilham tersenyum, siapa tahu Bu Tini mengingatnya. Mungkin saja sih Bu. Soalnya waktu itu saya melangsungkan lamaran saya dengan istri saya di kosannya. Jawab Ilham keceplosan. Bu Tini mengerutkan keningnya bingung. Berarti bukan di kosan saya dong. Kan awalnya tadi Mas berkata bahwa Mas ini perantauan dan belum pernah ke kosan saya. Ucapan Bu Tini membuat Ilham bungkam. Bingung ingin menjawab apa. Di rumah Pak Rama. Kini Nia sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor milik ayahnya. Kamu yakin sekarang sayang? Kamu nggak nunggu selesainya masalahmu saja? Tanya Pak Rama yang kini sedang duduk di depan TV sembari menatap ke arah Nia. Jika aku tidak beraktivitas nanti aku malah selalu kepikiran ya. Anggap saja aku mencari kesibukan. Jawab Nia sembari berjalan mendekati sang anak. Sayang, Mama kerja dahulu ya. Kamu jangan nakal di rumah dengan Oma. Ucap Nia kepada Risa. Risa menoleh ke arah Nia. Mama, tidak lama kan? Tanya Risa kepada Nia. Nia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Kalau Risa ingin Mama pulang, tinggal telepon Mama saja ya sayang. Jawab Nia yang diangguki oleh Risa. Risa mencium pipi anaknya dengan lembut. Bunda, bagaimana menurut Bunda? Apakah aku harus memanggil suster saja untuk Risa? Tanya Nia sembari duduk di dekat sang ayah. Tidak usahlah Nia. Biar Risa menjadi kesibukan Bunda saja. Bunda juga gabut banget jika tidak ada kerjaan. Jawaban Bu Dinar membuat Nia mengangguk. Tapi apa tidak akan merepotkan Bunda? Tanya Nia memastikan. Tidak sayang. Nanti jika Bunda merasa kerepotan, Bunda akan bicara sama kamu. Nanti kamu baru mencari sus untuk Risa. Jawab Bu Dinar dengan yakin.
Nia menatap ke arah Pak Rama dan Pak Rama pun mengangguk menyetujui apa yang dikatakan oleh sang istri. Sedari dulu Pak Rama memang tidak bisa menolak keinginan istri ataupun anak-anaknya. Ya sudah kalau itu keputusan bunda. Ucap Nia pasrah akan keinginan sang bunda. Kalau begitu yuk kita berangkat sekarang. Tadi Pak Heri sudah menghubungi ayah. Katanya akan ada meeting yang dilakukan bersama kolega baru. Ucap Pak Rama yang dengan segera diangguki oleh Nia. Nia pamit ya bunda. Ucap Nia sembari mencium tangan Bu Dinar dan tidak lupa menghampiri anaknya dan mencium pipi sang anak. Kalian hati-hati ya. Jangan pulang telat. Nanti bunda juga akan menelpon Nio agar pulang cepat. Kita makan malam bersama. Bunda gak mau tahu. Ucap Bu Dinar yang memang tidak ada yang berani membantahnya. Nia dan Pak Rama pun mengangguk dan dengan segera pergi keluar rumah. Nia menaiki mobil sang ayah. Pak Rama meminta untuk berangkat bersama menggunakan mobilnya. Nia memasuki di kursi pengemudi sedangkan Pak Rama berada di kursi sampingnya. Karena Nia yang meminta agar tidak memakai sopir pribadi. Ayah, nanti ayah dahulu ya yang memimpin meetingnya. Aku masih belum 100% siap. Bahkan saat ini juga aku sudah gugup. Ucap Nia kepada sang ayah. Pak tersenyum lalu menoleh ke arah Nia. Iya, nanti kamu perhatikan ayah saja dahulu. Lalu kami pelajari dan jika kamu sudah siap kamu bicarakan kepada ayah ya. Ucap Pak Rama dengan tenang yang diangguki oleh Nia. Kini tidak ada percakapan lagi antara Pak Rama dan Nia. Mereka berdua sama-sama diam dengan pikiran masing-masing. Hingga Pak Rama menatap bangga kepada sang anak. Ayah senang sekali. Akhirnya impian ayah tercapai. Dahulu ayah mati-matian membangun perusahaan itu agar kehidupan keluarga ayah terpenuhi. Dan setelah itu ayah ingin sekali memperkenalkan anak-anak ayah di depan pegawai ayah dengan bangga. Alhamdulillah atas izin Allah satu persatu keinginan ayah terwujud. Ucap Pak Rama tiba-tiba yang membuat hati Nia terenyuh mendengarnya. Ayah bersyukur karena Allah masih memberikan ayah dan bunda kesempatan untuk melihat kesuksesan anak-anak ayah. Tinggal ayah berdoa, semoga Allah selalu memberikan umur panjang kepada ayah dan bunda agar kita bisa melihat kesuksesan cucu-cucu kita nanti. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Rama bersyukur karena kerja kerasnya sewaktu masih muda benar-benar dibalas lebih oleh Tuhan. Kini, giliran sang anak yang terus melanjutkan perjalanannya. Dia berdoa agar perjalanan kedua anak beserta cucu-cucunya nanti berjalan dengan baik-baik saja. Teruslah seperti ini ya sayang dengan adikmu. Tetap kompak satu sama lain, saling menyayangi, saling menjaga. Jangan pernah membuat sakit hati satu sama lainnya. Ayah berjanji, ayah akan berusaha adil untuk kalian sampai nanti. Pesan Pak Rama yang membuat Nia hampir ikut meneteskan air matanya. Pak Rama menoleh ke arah Nia, dipegangnya tangan kiri Nia. Dia menatap dengan lembut dan tulus wajah cantik sang anak yang sangat mirip dengan bundanya sewaktu muda dahulu. Yang kemarin dijadikan pelajaran saja ya nakah. Jangan ada dendam di hati kamu. Jika kamu ingin dendam cukup tunjukkan dendammu dengan cara baik-baik. Buktikan dengan kesuksesanmu. Maafkan ayah yang kemarin sempat gagal dan tidak dapat memperhatikan keadaan kamu dengan lebih. Semoga yang akan datang menjadi hal yang sangat baik untukmu sebagai gantinya kemarin. Ucapan Pak Rama membuat Nia menepikan mobilnya di tepi jalan. Nia menoleh ke arah sang ayah dan dengan cepat dia memeluk ayahnya. Nia menggelengkan kepalanya di pundak sang ayah dengan menangis. Ayah tidak gagal, ayah berhasil. Hanya saja aku yang sedang diuji oleh takdir. Apakah aku mampu untuk melewatinya? Atau aku harus menyerah dengan keadaan? Ayah dan Nio laki-laki kebanggaan aku. Jadi apapun yang terjadi kemarin itu bukan salah ayah ataupun Nio. Kalian akan tetap menjadi pahlawan Nia sampai nanti. Ucap Nia di sela-sela tangisannya. Ayah jangan bicara seperti itu lagi. Ayah berhasil menjadi ayah dan suami untuk Nia, Nio dan bunda. Bahkan sekarang ayah sudah berhasil menjadi kakek untuk Risa. Jadi Nia mohon jangan pernah menyalahkan ayah karena keadaan kemarin. Nia janji, setelah Nia menyelesaikan masalah ini, Nia akan lebih bangkit lagi seperti yang ayah katakan. Nia akan buktikan kesuksesan Nia sebagai bentuk balas dendam Nia. Demi Tuhan, Nia sama sekali tidak ada rasa dendam yang buruk kepada keluarga Ilham. Ayah cukup doakan Nia saja agar Nia tetap istiqamah walaupun Nia belum mampu menutup diri Nia. Lanjut Nia lagi sembari melerai pelukan mereka.
Pak Rama semakin dibuat bangga oleh Nia kala mendengar perkataan Nia. Setelah ini Nia harap ayah dan bunda tidak kecewa dengan keputusan Nia. Ucapan Nia kini membuat Pak Rama menatap penuh tanya. Nia yang paham akan tatapan sang ayah pun dengan senyuman dia menggelengkan kepalanya tanda jangan difikirkan. Intinya ayah dan bunda harus sehat-sehat. Harus bisa melihat Risa dan anak-anak Nio nanti dengan kesuksesan yang melebihi apa yang kita punya. Ucap Nia yang membuat Pak Rama tersenyum. Ya sudah, jangan sedih-sedih nanti kita telat lagi. Malu sama kolega ayah. Lanjutnya sembari mengusap air matanya. Padahal kamu yang menghentikan mobilnya, kan ayah cuma ngikut kamu saja. Jawab Pak Rama mencairkan suasana. Kan make up aku jadi luntur. Ucap Nia sembari mengaca dan menyebikkan mulutnya yang malah terlihat lucu di depan Pak Rama. Tetap cantik kok anak ayah. Sudah Gi dilanjut jalan lagi Bu Supir. Jawab Pak Rama yang membuatnya mendelik tidak terima. Apa-apaan anak sendiri dianggap sopir? Gumam Nia yang masih terdengar oleh Pak Rama sembari melajukan mobil yang dikendarainya.